Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ma ba'd. Para mustami'in al-kiram, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada yang saya hormati dan saya muliakan, dengan memanjatkan syukur alhamdulillah kesempatan berkah hari ini, malam ini kita bisa berjumpa jua melalui udara lewat dunia medsos, bahwa kita diberikan karunia yang lebih, yaitu panjang umur, bisa bertemu juga dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang Allah suguhkan hari ini kita bisa melaksanakan ketaatannya dengan membuktikan bahwa kita sebagai hamba yang taat melaksanakan perintah-perintahnya. Orang-orang yang beriman Allah perintahkan secara khusus diberikan satu kemuliaan, yaitu untuk menjalankan satu ritual ibadah buat penataan diri, supaya jadi orang-orang yang peka sosial kepada semuanya, dilatih bersabar, dilatih disiplin dalam waktu, dan juga diberikan keleluasaan untuk beribadah, supaya benar-benar Allah berikan satu kesempatan yang berkah di bulan suci Ramadan ini adalah pembelajaran selama 30 hari, melatih kesabaran, menahan haus, dahaga, menahan nafsu, dan semua yang membatalkan puasa serta yang membatalkan pahala puasa. Kenapa Allah targetkan seperti itu? La'allakum tattaqun. Dalam ayat itu kemudian Allah ada harapan, satu bidikan yang sangat utama adalah supaya manusia ada dalam derajat yang takwa. Yang pertama, satu berkah bagi orang-orang yang beriman. Diperintahkan untuk berpuasa, itu adalah sebuah pelajaran yang sangat luar biasa yang syariatnya Allah persembahkan buat manusia-manusia yang beriman, yang harus diuji semua apa yang kita miliki, dari nafsu yang Allah ciptakan dalam diri kita, apa bisa diredam apa tidak, kemudian harta yang kita miliki bisa berbagi kepada manusia lain apa tidak, dan sebagainya. Apabila lulus, la'allakum tattaqun, kamu insya Allah kalau lulus mudah-mudahan dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Al-iman, kata Nabi Muhammad SAW, Oryan walibasuhut taqwa. Iman itu seperti telanjang bulat dan harus dikasih pakaian. Walibasuhut taqwa, dan pakaian itu adalah takwa. Ketakwaan itu adalah pembuktian daripada keimanan. Karena dalam surat Al-Hujurat ayat 15, dalam tafsir Jalalain menerangkan dalam tafsirnya bahwa iman itu tidak hanya pasrah diri kemudian kita sepenuhnya percaya kepada Allah, bukan, tapi ada pembuktian. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, pasrah diri, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang benar-benar percaya kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, dengan percaya dengan penuh keyakinan, summa lam yartabu, tidak ada keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah malas untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tuntutan apa-apa, tidak hanya yang dituntut adalah ingin balasan, ingin fadilah, ingin keutamaan dan seterusnya, tapi ikhlas semata-mata murni karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, setelah beriman tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya, dalam hatinya tidak pernah punya rasa ragu, buktikan, jangan diam. Wajahadu, dan berjuanglah. Bi amwalihim, yang pertama dengan hartanya. Ini pembelajaran puasa ini adalah kita harus wajib, kita harus ada pelajaran khusus untuk bisa berbagi. Karena inti dari puasa itu adalah menumbuhkan rasa solidaritas sosial kepada sesama. Harus merasakan bahwa betapa orang yang tidak punya itu sangat menderita, kurang makan, kurang apa dan seterusnya, dirasakan. Ini pelajaran khusus supaya kita bisa berbagi. Karena orang iman itu harus ada pembuktian, di antaranya wajahadu bi amwalihim,
harus banyak berjihad, membuktikan bahwa dirinya adalah membuat satu kelakuan yang khusus kaitannya buat pembuktian diri bahwa kalau punya harta harus diinfakkan karena menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala dan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya, dengan jiwanya. Fi sabilillahi, digunakan harta dan jiwanya itu semata-mata karena ingin memperjuangkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan itu harus dibuktikan. Salah satu pembuktiannya itu adalah kita dididik selama 30 hari untuk menahan haus, lapar, dahaga. Intinya adalah menahan hawa nafsu kita, mereda kemarahan kita, dilatih kesabaran kita, dan kita harus bisa berbenah diri bahwa suatu saat ketika diberikan satu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang tidak punya, harus bisa merasakan bahwa betapa orang yang lapar itu tidak enak. Kemudian timbul rasa giroh kita sebagai seorang muslim untuk menolong kepada muslim yang lainnya, yaitu berjihad dengan harta dan jiwanya. Ulaika humus shadiqun. Kemudian Allah teruskan dengan ayat yang diakhiri dengan ulaika humus shadiqun. Yang demikian itu imannya, yang dibuktikan dengan jihad harta serta jiwanya, yang tidak ada keraguan bagi dirinya, iman takwa penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua ketaatan kepada Allah, maka baru dikatakan sebagai golongan orang-orang yang benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.